Example of game controller. Cara simple aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markenzi di tutorial Object Oriented Programming menggunakan C#. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat game controller ya, example-nya ya. Jadi intinya konsepnya aku ingin buat gamenya itu nanti kondisi playernya itu ada yang namanya ID, nama, dan kondisinya. Ya, kondisinya maksudnya pemainnya itu lagi bermain secara online atau offline ya, kayak GTA 5 lah. Dia mainnya mau offline atau online terserah. Nah, itu simple aja ya. Ya mungkin akan sedikit memakan waktu karena ini codingannya dari nol. Nggak apa-apa, silahkan dinikmati. Oke, langsung aja. Pertama, gue buat kelas program. Ya lah, ke bawah nggak mau. Oke, static void main. Nah, di sini nanti kita akan tempat ngeran programnya. Pertama, aku ingin buat interface. Yang namanya interface itu adalah iPlayer. Nah, ya, usahakan kalau membuat interface itu dimulai dari I apa ya? Biasanya seperti itu sih. Oke, di interface ini dirubah jadi public. Nah, di dalam interface ini aku ingin misalnya untuk nama itu kan biasanya pakai string ya, get name. Oke, kita buat ininya apa? Metodenya di sini integer, kita buat ID, get ID ya, ID-nya. Kemudian kita buat sebentar, biar cantik lah. String get player condition. Oke. Namanya harus di spasi ya. Oke, ketika kita udah buat e-playernya, sekarang kita buat kondisi yaitu kelas, yaitu untuk player yang online. Oke, kita buat kelas online player. Nah, jangan lupa ini dibuat publik. Terus kita terapkan interface-nya iPlayer. Kemudian di sini kita panggil metode yang kita butuhkan, interface implementation. Oke, mantap, langsung enak jadi seperti ini. Ya, di bawah ini dulu aku buat CTOR, yaitu konstruktornya. Aku ingin masukin di sini. Sebelum kita masukin, kita buat dulu atributnya atau variabelnya dulu. Aku mau buat private aja ya, karena biar rahasia. Private integer. Nah, usahakan kalau ngebuat bentar nggak kelihatan. Kalau ngebuat variabel private itu pakai underscore gini, pakai ID. Nah, seperti ini kita buat string name juga. Kemudian kita passingkan lewat konstruktornya seperti ini. Ada integer ID string name, ID sama dengan ID karena ini nggak sama, nggak usah pakai this. Oke. Nah, di sini kita returnkan ID-nya aja. Return. Nah, spasi ID. Kemudian di sini kita returnkan name-nya aja. Return spasi name. Nah, ini kemudian get player condition kita returnkan aja langsung ya. Kalau kondisinya itu dia lagi online. Oke. Kita buat juga tambahan ya, public string get online ID. Oke, tambahkan ID-nya juga ya. Mungkin namanya, nickname-nya ya. Bentar ini banyak kan sih. Oke. Tutup. Ini kita masukkan. Mana sih? Bentar. Kenapa harus tak tutup dulu? Ini enggak ada sih. Ya, kursorku mana ini?
Oke, kita tambahkan return, kita returnkan yaitu Markenzi. Oke. Oke, return Markenzi, kita udah buat yang online playernya. Sekarang kita buat yang offline player juga. Nah, kelas offline player. Nah, ini dirubah jadi public ya, teman-teman. Jangan lupa terapkan interface-nya player dan terapkan juga metode-metodenya ya. Implement juga metode-metodenya. Oke, mesh sama ya. Karena mesh sama dengan online, ini ku copy aja yang ininya. Sebentar, mana tadi? Ini. Sampai ini. Copy. Ini ku copy aja, terus mungkin ini ku ganti on offline karena sesuai dengan current structure-nya, ini jadi offline tulisannya susah banget sih. Oke. Nah, kemudian ketika kita udah punya kelas yang implementasi ini playernya, sekarang kita buat game controllernya yang dimana dia itu akan menjadi ibarat kata pusat komandonya ya, ibarat kata yaitu ya untuk ngekontrol nih, namanya juga controller ya. Nah, kita buat kelas namanya game controller. Nah, di sini kita tambahkan publik juga. Nah, di sini teman-teman. Nah, di dalam game controller ini kita akan panggil ya, dimana kita nggak usah ngemanggilin offline player, online player satu-satu, kita tinggal panggil aja interface-nya. Private, kita buat baca aja player sama dengan player. Ya, ini adalah cara ngepanggil interface-nya. Jadi kita nggak usah ngemanggil online player, offline player seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan pakai CTOR-nya yaitu constructor-nya untuk nge-passing-kan player-nya. Player sama dengan player. Nah, di sini spasi player sama dengan player. Nah, kemudian kita akan buat metode untuk ngecek kondisinya apakah player itu player checker, apakah kondisi playernya itu sedang online atau offline ya. Nah, kemudian kita buat CW dulu. Kita cek kondisi setiap playernya, yaitu player kondisi, pakai Inggris biar keren. Bentar, ini player condition ini harus ada returnnya, lupa void tahu. Player condition apa ya? Player condition ini dia dibuat apa ya? Spasi player dot get player condition. Lah. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita pakai if else ya. If player dot get player condition sama dengan enggak kayak gini sih, tapi enggak apa, bagus teman-teman online. Kalau dia online maka kita akan buat dia, bentar, kita masukkan satu-satu. String online ID-nya sama dengan online player spasi player dot get online
ID. Oke, bentar, string online player. Oke, apa yang salah? Bentar saja, kita cek kesalahannya di mana. Online player. Oh sorry, ini kurang gede. Online player, get online ID. Online ID nya tulisnya gimana ya, udah gede kayak gini semua. Get online ID, else ya, else if aja ding. Oke, kita buat dia offline. Nah, kalau dia offline ya udah kita bilang aja cewek you play well offline. Oke. Sekarang kita perlu ngeprint ininya juga, cewek dolar kita masukkan online ID sama dengan online ID. Oke, saatnya kita panggil di program.cs nya ya teman-teman. Di program.cs nya yaitu kita pakai dulu e-player sama dengan online player sama dengan new online player. Nah, di sini kita masukkan ID-nya mungkin 2, namanya Markenzi. Oh ya, ini harusnya string, sorry. Markenzi. Kemudian kita panggil game controller online player dot player checker. Bentar, ini tadi namanya apa? Public void player checker. Bukan ini, namanya controller dot, ya ampun, ini nama player checker. Oke, kita dapat yang dia offline. Sekarang kita dapat yang offline. Nama dia full buster, kasih controller 1. Nah, game controllernya dia kondisinya offline player. Oke, kita cek, jalankan. Nah, ini dia player kondisi online. Loh, kok online sih? Bentar. Ada yang salah tampaknya. Bentar. Kondisi online ID Markenzi. Oke, kita cek di mana kesalahan codingan kita. Oke, tampaknya kesalahannya ya cukup simpel ya, karena saya kopas aja langsung. Sorry. Oke, tampak kesalahannya itu di offline-nya dan online-nya ketika kita jalankan. Nah, di sini ada player condition offline, you play with offline. Nah, seperti ini.
Karena ini kita lihat di checkernya ya, di checkernya itu dia bilang kalau dia kondisinya kalau dia offline ya dia offline, kalau di sini dia ngelempar ID. Nah, ini adalah cara ya agar kalian ngebuka bungkus ya secara eksplisit untuk mendapatkan ID-nya. Caranya seperti ini. Online player. Nah, ini untuk ngambil ID-nya. Misalnya apa? Kalian langsungkan. Nanti nggak bisa, harus pakai cara bungkus seperti ini. Oke. Itu dulu tentang ini ya. Tapi cara bungkus ini nanti aja penjelasannya. Soalnya terlalu lumayan ribet. Oke, di sini langsung teman-teman. Di sini kita lihat ya. Di sini pertama kita buat interface-nya. Kemudian kita buat online player. Nah, di sini kita buat teman-teman ingat kalau private itu harus ada stripnya seperti ini. Dan di sini apa namanya? Offline player juga hampir sama. Dan di game controller ada tempat untuk dia itu ngejalanin atau tempat pusat komando kelas-kelas yang lainnya. Nah, di program 2JS cuma dia itu konsumsi ya sebagai user bagaimana cara memanfaatkan apa namanya dari game controller yang ada. Oke, itu tentang game controller example of game controller. Susah banget ngomongnya. Itu dulu tentang kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Markanzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.